pagi teman-teman sahabat muda Samapur dengan Muda Purjo. Pada hari ini kita akan memulai bincang seru yang episode yang kedua. Baik teman-teman sahabat muda Samapur, pada kesempatan kali ini nantinya kita akan membahas ya seperti yang sudah kita share di beberapa grup WhatsApp, yang mana nantinya itu ada sedikit cerita bersama ya, dan nanti ada misteri gas, bintang tamu misteri, yang mana nantinya itu akan membahas gimana sih nantinya setiap pelajar ataupun setiap orang itu mampu berwirausaha dan nantinya bisa menimbulkan minat dan bakatnya dalam berwirausaha. Kita ketahui pada saat ini itu untuk menimbulkan minat dan bakat wirausaha khususnya pada pelajar itu masih minim ya. Terlihat dari banyaknya pemuda ataupun siswa ataupun pelajar itu masih senang membuat HP-nya itu miring ataupun game. Oke, langsung saja. Pada kesempatan hari ini itu sudah masuk ini bintang tamu kita, yaitu Mbak Anggita ya seterusnya, Anggita Wahyu Cahyani, karena saya lihat di flyernya Anggi Wahyu Cahyani. Mbak Anggi ini adalah salah satu young entrepreneurship yang mungkin nanti dalam kesempatan kali ini dia akan bercerita apa saja sih yang menjadi pengalamannya, bagaimana sih dia mampu untuk menumbuhkan minatnya dalam berwirausaha, latar belakangnya untuk berwirausaha seperti apa, dan wirausaha apa saja yang akan dia ceritakan nantinya. Otomatis yang namanya entrepreneurship memiliki namanya usaha ya, usaha sendiri, dan gimana usahanya itu berkembang dan jatuh bangunnya bagaimana. Nanti akan kita cerita bersama, dan nantinya juga ada misteri bintang tamu kita yang nanti akan bersama kita juga. Semoga nanti bisa 3 call ya dengan kita. Oke, langsung saja saya undang. Kita akan Mbak Anggi ya. Mana ini Mbak Anggi ini? Halo. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam Mbak. Ya, kedengaran suara saya dengan jelas atau dengan lirih atau dengan lembut? Udah jelas Mbak. Oke, baik. Kabarnya Mbak Anggi sekarang ini ya, aktivitasnya lumayan padat ya? Ya lumayan Mbak. Iya, apa ya itu aktivitasnya hari ini? Ataupun beberapa saat ini? Kalau pagi itu habis subuh terus sampai jam 8 gitu ke pasar pagi buat jualan. Terus setelah itu nganter ke sekolah adik, terus di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah. Masa itu latihan jadi ibu rumah tangga. Tapi ya itu juga. Wah, seru banget nih ya Masnya ya. Karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu pasti harus belajar dulu ya. Oke, ya, ini sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu, dari nama, dari apa ya, tanggal lahir, minat, ke wirausaha bagaimana, hobinya apa, terus pokoknya tentang individu Mbak Anggi dulu deh, sebelum nantinya
sebelum nantinya teman-teman ada yang bertanya gitu di kolom chat. Coba deh Manggi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Wahyu Cahyani. Saya tempat tanggal lahir saya di Wonosobo 5 Agustus 2002. Terus apa lagi? Hobinya apa hobinya? Hobi terus status Hobi saya lajang atau udah nikah gitu? kebetulan hobi saya masak, jadi di rumah sering masak gitu. Terus apa, kalau statusnya masih itu apa, yang lajang. Masih jomblo. Lajang apa jomblo? Ya itulah, ya apalah. Oke, berarti sekarang aktivitasnya lumayan padat ya. Terus untuk sekarang kelanjutannya dalam berwirausaha berarti melanjutkan usaha orang tua beberapa hari ini ya. Terus posisi sekarang pengen ini alumni sekarang ya statusnya ya? Udah alumni ya? Udah alumni, alhamdulillah udah alumni. Udah alumni. Berarti kalau udah alumni kegiatannya mau melanjutkan kuliah atau mau melanjutkan wirausaha, mau melanjutkan nikah atau melanjutkan kerja? Keempat. Ya, insya Allah. Apa yang disampaikan Bu Esti? Insya Allah kuliah sambil melanjutkan kerja, tapi kalau menikah belum dulu Pak. Belum siap lahir batin. Belum siap lahir batin ya kalau nikah ya. Oh ya, ini ya masih baru-baru hangat ya. Kemarin kan baru lulus nih. Ada pesan dan pesan nggak? Soalnya kan kemarin kita belum ada seremonial untuk pelepasan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Purworejo ya, karena mungkin terkendala dengan pandemi sekarang ini. Coba deh Mbak Ani, pesan dan pesannya untuk SMK Muhammadiyah Purworejo apa selama menjadi siswi di SMK Muhammadiyah Purworejo? Kesannya itu enak gitu, apa namanya, sekolahnya deket. Saya kan suka kalau sekolahnya deket, terus juga sistem pendidikannya juga sangat inilah. Jadi kalau di luar itu nggak terlihat ya kan, ada yang ini apa bilang kayak yang bicara apa namanya, bilang ke saya itu kalau SMK tuh gini, terus saya membuktikan saya sekolah di sini, terus saya bilang ke orang luar, enggak kok, sekolah di SMK Muhammadiyah itu nggak seperti yang kalian bayangin. Sekolah di SMK Muhammadiyah itu enak gitu, terus gurunya juga enak-enak, nggak pilih kasih juga. Soalnya pengalaman saya yang dulu pernah sekolah tapi gurunya itu pilih kasih, dan saya dan Anissa sudah merasakan kalau gurunya itu pilih kasih sangat menyakitkan itu Pak. Saya sama Anissa menderita di sekolah yang dulu itu dipilih kasih sama gurunya itu sampai ya kayak gitulah. Jadi sekolah di sini sangat senang karena gurunya itu nggak pilih kasih. Kalau pesannya, iya. Terus kalau pesannya ya, kalau pesannya ya itu adik-adiknya tambah semangat belajarnya. Terus apa lagi ya? Jangan males-malesan gitu. Pesan buat Bapak Ibu guru deh. Kalau pesannya apa ya Pak? Ya Apa yang sih, Pak? baik-baik aja. Ya apa ya? Atau yang galak, jangan terlalu galak gitu. Atau yang Kalau galak jarang tersenyum gitu. Kalau Galaksi menurut saya enggak, itu kan tegas kepada siswa-siswinya, itu juga untuk kebaikan kita semua juga. Gitu. Karena sekolah di sini itu saya merasakan gurunya baik-baik, Pak. Oh, kira-kira ada guru yang paling terkesan nggak, ataupun guru yang paling galak? Biasanya kan kalau guru paling galak itu guru BK ya biasanya ya. Terus kira-kira kalau guru BK yang di sini galak nggak kira-kira berbanyak? Enggak sih Pak, tegas.
Soalnya Oh, saya juga tegas. suka kayak gitu. Saya juga pernah pakai seragam itu terus saya ditegur sama kuliah terus saya emang saya yang salah gitu. Oh iya. Oh berarti memang Mbak Anggi salah gitu ya. Ya, Terus kalau dari segi teman-temannya nih yang satu kelas kan Mbak Anggi kan dari akuntansi ya. Terkadang kan akuntansi kan cewek semua ya. Ada sedikit ada permasalahan nggak ataupun cerita permasalahan nggak selama menjadi siswi di SMK Muhammadiyah Purjo dan selama menjadi siswi di jurusan akuntansi kan notabene kan rata-rata anak cewek gitu ya. Ada cerita nggak yang paling gemes ya gitu? kalau cewek sih memang ada kan kalau cewek kadang kayak gitu tapi ya gimana namanya orang kan beda-beda antara yang satu dan yang lainnya tapi juga udah sama-sama apa namanya tambah besar gitu saling menyadari juga gitu. Kalau dulu-dulu kan masih pikirannya masih itulah belum mudah kayak teman tuh beda-beda ada yang gimana-gimana gitu. Gimana coba? Gimana gitu? Ya kan ada yang suka apa namanya yang ya gimana ya suka ya apa ya Pak ya sih Kayak gimana? yo ada yang suka apa ya Pak ya Apa coba? yo yo Kayak jahil gitu ada nggak? Kayak ada yang ngajakin gelut, ada nggak? Ngajakin berantem ada nggak kira-kira? kalau ngajakin berantem sih cewek enggak tapi kadang ada yang kalau ngomong kayak yo nyelkit gitu ada tapi kalau yang jahil juga ada gitu. Berarti seru ya kalau misalkan datar-datar aja kan kok biasa aja misalkan ada pertemanan ataupun kondisi apa-apa pun permasalahan yang lumayan sengit tadi kan lumayan juga rame ya. Ini ada komen dari Mbak Seliana. Gimana? Tuh, gimana? Kayaknya Mbak Seliana itu satu kelas ya sama Mbak Anggi ya? Iya Pak. Itu teman seperjuangan saya itu Pak. Oke, kayaknya ini kita munculkan ya misteri guest-nya. Biar nantinya kita enak ngobrolnya. Oke. Nah, misteri guest-nya udah kelihatan itu. Tuh, kok buram-buram ini? Ini siapa ini? Tidak. Nah, itu. Kenal nggak ini sama Mbak Anggi? Mbak Anggi kenal nggak sama ini siapa ini? Kenal gak ya? Kenal Pak. Siapa? Siapa coba itu? Siapa itu? Mbak Anggi itu siapa itu? Mbak Seli Ketua itu kelas Pak. ya kan? Kalau Iya, nggak salah ketua Mbak kelas Seli ini ketua kelas ya. Pak. Paling jahil nggak ketua kelasnya itu? Kalau jahil sih enggak tapi kalau bicara itu kadang saya makan sama Seli. Oke, ini Mbak Seli coba perkenalkan diri dulu. Mungkin headsetnya dikatasin lagi biar kedengaran suaranya. Ini di mikrofonnya. Coba di itu. Mana Ya, perkenalan. Jadi gini kan aja di dalam jilbab. Ya, bisa nggak? Ya. Sudah. Nah tuh.
Dilanjut juga aja, bisa nggak? Perkenalan, nama saya Seliana Aduh. Meningsih dari alumni kelas 12 akuntansi, temannya Mbak Anggi. Rumah Loano. Emangnya Loano, waduh jauh berarti ya. Loano di Pucuk atau di daratan atau di lautan Loanonya? Pedalaman. Daerah 3T ya. Oke, ini kegiatannya sekarang apa ini Mbak Seliana? Tadi kan Mbak Anggi kan sudah disampaikan, jadi kegiatannya tuh full untuk belajar menjadi ibu rumah tangga. Semoga nanti mendapatkan imam yang soleh, gitu. Amin. Amin ya. Amin. Kalau Mbak Seliana bagaimana ini? Sama aja, dari bangun itu subuh, terus kadang-kadang ke masjid subuhan, habis itu jalan-jalan, terus ya ngerjain pekerjaan rumah biasa. Udah habis itu free. Oh, berarti dah mulai free berarti ya. Biasanya kan sibuk ya. Ada tugas dari malam sampai pagi belum selesai juga. Ya, Oke, bentar. Ya, saya sapa dulu ya. Ini ada Mas Fajri Arianto, ada Mbak Wila, ada Wahyuni 014. Oke. Selamat bergabung, semoga kita bisa sharing dan mungkin jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Biar nantinya kita suruh bincang-bincangnya. Kayaknya tadi ada Bu Estina juga sih, tadi nggak tahu sekarang Bu Estina sudah out atau belum ini. Karena Bu Estina sekarang sibuknya Masya Allah banget pokoknya Bu Estina. Oke, kita kembali lagi ya ke laptop ya. Dari kalian berdua deh, yang paling jahil di kelas siapa? rahasia. Paling jahil di kelas siapa? Rahasia ya. Coba. Ya nggak ada rahasia-rahasiaan dong. Sekarang bincang seru kok, bincang-bincang kita seru, harus saya bongkar semuanya. Siap ya. Saya. Oh, paling jahil ya. Ya benar Tapi itu itu Bagi. bikin Jahilnya saya gimana tuh yang Bagi? mampu gitu, Pak. Gimana? Ya, kalau emang bisa, saya mau cerita ini kadang Sally nyambungnya sampai kemana gitu, saya cuma makan gitu. Kalau di chat-chatan juga saya yang mah. Yes. Yes. Oh berarti kalau cerita ataupun apa mangkelnya tetap palnya Mbak Sally gitu ya. Bikin naik darahnya luar biasa sekali ini, Mbak. Harus sabar itu Pak kalau sama Sally itu. Ya. Berarti kalau sabar pantasan tambah melar ya Mbak Agi ya. Oke, selamat bergabung. Ini ada Konita 5626, ada Aidesi, apalagi ini Wido Rilisna. Oke, silakan nanti misalkan ada pertanyaan, ini ada teman-teman dari alumni juga dari angkatan 2021 ya, ataupun bisa dibilang dengan angkatan corona ya. Kira-kira kalau kalian dibilang angkatan corona rela nggak kira-kira? Enggak lah, kan Rela ada aja. ujian. Rela aja, kan kenyataan. Kenapa? Kok kenyataan gimana? Ya kan emang nggak sekolah, terus pandemi, terus ya Tapi kalau kan dibilang ada angkatan ujian. corona, terima-terima aja. Oke, gimana Mbak Agi? Kalau saya itu kurang terima karena kan juga ada ujian gitu. Kalau yang tahun kemarin bisa aja disebut itu angkatan corona, karena kan sudah full nggak sekolah, bener-bener nggak sekolah. Kalau ini kan ada sekolah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Kan saya nggak ketemu Anggi.
Oh gitu, makanya beda pendapat sekarang ya. Makanya kalau udah jadi alumni beda pendapat nggak jadi masalah ya. Kan nggak ada tunjuk apa? Nggak ada perang chat sekarang lagi ya. Habis ini perang. Oke, berarti dibilang lulusan corona, berarti ada yang terima, ada yang tidak terima ya. Terus harapannya Iya. deh, di masa corona ini ada hikmah nggak yang kalian ambil dalam proses belajar mengajar? Ada Pak. Ya coba Mbak Anggi dulu. Hikmahnya jadi kemarin saya dan teman-teman latihan berwirausaha juga, jualan biskuit gitu. Itu kan dapat uang tuh Pak. Terus? Ya terus banyak di rumah, tapi kalau banyak di rumah itu bosen. Kalau Mbak Seli gimana Mbak Seli? Lebih ke apa ya? Penganggurannya sih. Pengangguran atau kalau nggak salah saya nih ya, saya ingat saya ya, karena saya pernah mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Katanya memang Mbak Seri ini suka banget dengan game. Karena dengan game itu mungkin yang namanya pengangguran tuh nggak berasa banget ya, karena dunia game pasti dunianya, waduh kita harus menang, kita menang gitu. Benar nggak? Ya, tapi kan udah enggak. Nggak apa-apa aslinya, misalkan ada waktunya terbagi-bagi, oh ini buat game, oh ini buat aktivitas lainnya, ini buat belajar, nggak jadi masalah kan ya. Ya betul nggak Pagi? Iya Pak. Agi nggak belain aku nih. Saya sama Sally itu sering berbeda pendapat terus Pak. Oke. Ada beda pendapat seperti apa ini contohnya? Ada yang paling sengit nggak sampai benar-benar Mbak Anggi tuh merasa gitu, ataupun Sering gitu, pernah Mas. melempar botol atau melempar piring gitu? Jujur, Sering itu mah hal itu. Gimana ceritanya gimana? Apa ya Sally ya? saking Kemarin apa? saking banyaknya Pak, kemarin aja masih beda pendapat, tapi saya yang menang kok Pak. Gimana tuh? Beda pendapat gimana itu? Mama ada barang dua gitu, terus suruh milih yang salah satu, tapi kan beda. Terus saya bilang ke Sally kalau yang ini tuh pas tak kasih penjelasannya gitu, nanti terus kadang adu argumen gitu. Terus akhirnya beli atau enggak itu? Ya kadang beli kadang enggak. Katanya cuma debat-debat gitu tok ya. Hmm. Tapi asik kok Pak. Lagi Bentar ya, ada lagi. kita sapa dulu. Ini ada Konita 5626 lagi, Farhan Abdillah, Arpin Hamiri. Oke, selamat bergabung di bincang seru kita. Ini ada dua narasumber kita, Nuzulul Anita Reni dan Deni. Oke, ya. Ini oke. Ada lagi nggak nih tadi? Mbak Sri tanyakan ada lagi nggak yang paling gemes gitu? Ceritain semua. Ntar satu akan saya bongkar ini. Sini. Ngeri. Karena bincang seru ini salah satu wadah bagi kita untuk lebih mengenal, lebih termotivasi bagaimana sih para alumni ataupun bapak ibu guru nantinya membagi ceritanya, baik itu cerita pribadi ataupun untuk membangkitkan semangat belajar di SMK Muhammadiyah Purworejo. Selanjutnya Mbak Anggi sama Mbak Sally nih, selama MTH Desain, selamat datang. Selama
sekolah di SMK Muhammadiyah Purworejo, ekstrakurikuler apa yang diikuti? Bapak Suci, Bapak kebetulan Suci. saya Suci. Oh, sama-sama Tapak Tapak Suci Suci. ya. Coba Mbak Anggi apa aja Tapak Suci? Tapak Suci sama Mersing, tapi itu terpaksa. Kenapa terpaksa? Ayo. Ayo. Ya, disuruh Ya, ikut aslinya tapi kenapa terpaksa? nggak suka musik saya, Pak. Apa? Oh, nggak Nggak suka suka musik. musik. Berarti Tapi berapa disuruh berapa ikut. tahun? Berapa tahun Apa, ikut Pak? marching? Berapa tahun ikut marchingnya? Kelas berapa ya? Kelas 10 kan nggak salah. 10 semester 2. Sebelum ada corona masih sempet Oh, ikut. sebelum ada corona. Berarti mungkin niat dari sekolah baik ya, karena kalau nggak salah saya dari marching itu salah satu yang mendapatkan beasiswa full ya dari SMK Muhammadiyah Purworejo. Selama berapa tahun? 3 tahun Selama 3 tahun free, beneran free? free, alhamdulillah. Wah, enak banget ya, sama 3 tahun free orang. Saya aja dulu selama sekolah tuh bayar terus loh. Berarti kalian paling enggak selama kalian mendapatkan free itu sekolah ingin deh dari beberapa ekskul ada satu ekskul yang menunjukkan bahwa kalian tuh benar-benar loyal terhadap beasiswa yang sudah diberikan sekolah ya. Salah satunya itu tadi mungkin ya, ada ekstrakurikuler Mercy yang nggak jadi masalah walaupun berat hati, tapi setidaknya ini loh saya sudah diberikan beasiswa dari sekolah, ikut aja gitu. Kalau Mbak Siri kayaknya mendalami banget deh untuk ekskul nursingnya. Iya. Dua-duanya Ya, semua dua-duanya gimana dong? mendalami. Good. Berarti Tapak Suci mendalami, nursing pun mendalami. Kayaknya Ya. udah mendalami hati laki-laki lain deh. Kepuasan deh. Gimana Mbak Agi? Gimana? Saya Limur itu, Pak. udah pernah Limur. mendalami hati laki-laki deh, ataupun hati seorang cowok deh. Apa sih? Iya, berarti dua ekskul yang harus kita senangi ya. Kalau enggak, nantinya hasilnya nggak maksimal. Walaupun nggak kita senangi pun, setidaknya kita belajar ya. Kayak kalau nggak salah saya kemarin ada satu ekskul ya. Bukan ekskul ya. Itu namanya kelas khusus di Sekolah Pencetak Wirausaha ya. Kalau nggak salah saya kalian berdua ikut itu. Ikut apa, Pak? Ikut SPW. Ya ikut. Ikut. Oke. Kalau nggak salah saya ada beberapa dari kalian itu ada yang terpaksa ya ikut SPW itu. Ceritanya gimana coba? Males berangkat. Soalnya jauh rumah saya. Sana jauh rumah. Itu siapa itu? Siapa tuh Mbak Anggi kira-kira? Itu Mbak Sally. Kenapa coba? Kadang Ceritanya kenapa? saya itu apa perbuatan saya sama Sally itu tentang itu, kadang Sally males berangkat, saya cok misuk-misuk sendiri itu makal sama Sally gitu. Kalau disuruh berangkat kadang itu bisa, tapi akhirnya ya berangkat. Dipaksa. Oh berarti awalnya ditunjuk sama saya ya kalau nggak salah ya. Saya masih ingat banget. Iya. Saya tunjuk kalian, nggak tahu kenapa kok dua duet kalian ini bisa bertahan ya sampai event terakhir itu.
di mana ya? Yang online itu tuh Pak, yang pakai TikTok. Online oh yang STW itu ya? Mm, itu yang terakhir. STW itu Udah corona. ya yang udah corona itu, jadi ada event yang pakai TikTok pakai online gitu ya. Coba deh itu. kan dari tema kita kan tentang wirausaha ya, young entrepreneurship. Setidaknya dari kalian terjun di ataupun terjun di bagian sekolah pusat wirausaha, awal kalian minat itu seperti apa sih? Kan banyak ya teman-teman kalian yang saya minta buat ikut tapi dia malas berangkat, tapi kok kalian kok tiba-tiba oh ya udah deh, kapan lagi untuk kita berkembang atau gimana gitu. Ditanya sisa dari awal gimana coba? Bagi dulu apa saya? Steli dulu aja nggak Ya, apa-apa. dari Mbak Celi ya. Oh ini ada Risma NRL, kayaknya teman Mbak Anggi ya, Risma Ya, ini itu bukan? iya, Tia Rahmayanti 0121 juga iya. Oke, silakan komentar, nggak apa. Nanti sebelum Mbak Sally bercerita, mungkin nanti kalian akan digibahkan di sini. Risma udah bagi-bagi beras. Ayo coba cerita. Anggi Coba Mbak dulu. Sally cerita coba. Anggi dulu. Mbak Sally dulu dong. Anggi. Yang kanan dulu dong. Ayo. Tadi gimana ya, lupa. Cerita Itu pelupa. awalnya kok bisa terjun, kok mau gitu loh, minatnya seperti apa kok bisa mau gitu loh. Awalnya kan memang saya nggak ada niatan buat bisnis, terus kok melihat orang-orang punya usaha terus bisa ngasilin uang pakai jeripaya sendiri, itu kok kayaknya mereka itu kayaknya kayak gimana ya, jadinya tuh kayak orang-orang besar gitu. Terus saya nyoba dari usaha kecil sih, dari terpaksa itu terus apa ya, terus dari ya dorongan Mbak Anggi, Pak Agung juga, terus nggak tahu nih termotivasi aja ya. Sampai sekarang belum ada kepikiran buat jadi pembisnis sih, karena saya males berpikir. Padahal pinter itu tuh Pak. Nggak, biasa aja. Oh ya, pinter ya. Bintang kelas itu, Mbak Sally itu bintang kelas. Oh bintang kelas. Dari kelas 10. Mbak Anggi juga. Coba yuk gantian cerita. Apa? Mbak Anggi coba. Kenapa? Yang tadi yang saya tanyakan, awalnya kenapa sih kok bisa minat gitu. Kalau minat berwirausaha sih saya ikut SPW. Kalau minat berwirausaha sih saya Wirausaha ya. minat berwirausaha itu saya udah dari dulu, memang dari TK itu saya udah mulai latihan jualan karena menghasilkan uang itu bagi saya itu senang gitu Pak, menghasilkan uang sendiri. Itu kalau saya berwirausaha itu bisa ke SPW nggak terpaksa, karena saya memang benar-benar minat gitu. Berarti benar-benar oh ini kok ada kelas khusus ya, ada yang sejalur dengan apa yang saya inginkan, ada yang benar-benar membuat saya di sini tempatnya belajar lebih khusus gitu. Iya. Ya udah saya gabung Ya itu saya. Intinya malahan saya paling senang di berwirausahanya itu, Mbak.
Gimana? Di kelas wirausahanya itu. Di kelas khusus wirausaha itu. Jadi paling tidak tidak dapat khusus di kelas dengan saya, lebih dapat lebih pemahaman ya. Kalau nggak salah di grup itu juga beberapa materi tambahannya. Oh kayak gini. Kira-kira yang saya share di grup itu dibaca nggak kira-kira? Ayo, Mbak Seli sama Mbak Anggi dibaca nggak kira-kira? Saya soalnya banyak yang ngasih gambar-gambar gitu. Soalnya saya ngasih gambar-gambar biar nantinya kalian, oh iya. Karena memang yang dalam namanya kelas khusus wirausaha itu benar-benar yang saya harapkan kalian bisa buka wawasan gitu tentang wirausaha. Selamat datang Mas Febri Cing 980. Oke. Silakan Mas Febri Cing, ada yang ditanyakan. Ini khusus teman-teman alumni yang terjun di bidang wirausaha. Yuk, lanjut Mbak Anggi. Sampai mana tadi Mbak Anggi? Silakan lanjut. Sampai mana ya tadi ya Pak? Sampai minat wirausaha tadi, yang kenapa kok pas saya bagikan itu dibaca atau enggak gitu. Kadang dibaca, kadang enggak, tergantung. Kalau gambar-gambar dibaca, kalau tulisan ya kadang enggak. Males saya untuk membaca itu juga. Oke. Berarti selama bergabung di kelas wirausaha itu tahun berapa sih gabungnya? Kalau nggak salah saya kalian salah satu dari fondasinya ya. Kelas 11 tahun berapa berarti? 2018 sebelum corona itu Pak. 19. 19 kan 2018. 18 ding masih bisa. 18 masih bisa kemana-mana. 19 udah corona. 19 Anggi. 18 masuk ke 19 kalau nggak salah. 19. Coba aku bisa 19, yo. Kenapa 19? Itu awal pelajaran kelas 11 itu kan bulan Agustus 2019. Oh iya. Enggak kok. Enggak, Oktober aja masih bisa kemana-mana kok. Itu Agustus, tanggal 28 Agustus 2018. 19 Mbak. Kalau 18 itu kelas 10. Sebentar gini. Berarti kan 2020 itu kan udah corona ya, Februari ya. Event pertama itu di mana coba event pertama? Magelang. Tanggal 28 Agustus 2019. Terus yang ke Semarang. Yo. itu Oktober tanggal 28, 29, 27, 28, 29. Berarti itu sebelum corona kan? Kalau corona itu 2019. Itu berarti tanggal 26, 27 Oktober. 2019 atau 2018? 19 ya. Berarti di event pertama nih kita flashback lagi ya, biar nantinya teman-teman yang ada di sini bisa tahu deh cerita-cerita kalian gimana sih ikut event itu, gimana sih tips-tipsnya, apa sih menjadi kendalanya. Coba deh kita flashback lagi pada event pertama itu di Magelang ya. Itu eventnya event apa?
bisnis plan bisnis model kanvas. BMC. Oke, berarti di Universitas mana? Muhammad. Ya, Magelang ya. Iya. Nah, itu persiapannya gimana? Terus kendalanya bagaimana, dan yang menjadi konflik batin dari antara kalian berdua itu apa? Dulu saya sama Anggi nggak deket, terus saya juga pemalu, terus itu sih pulang sore terus ketinggalan pelajaran, ya itu. Terus coba Mbak Anggi gimana? Pertamanya dimarahin dulu sama orang tua, kok pulangnya sore-sore, terus di sekolah ngapain aja gitu. Apa lagi? Dimarahinnya, Terus bentar, ya. dimarahinnya gimana? Yo, kok Ekspresinya dong, pulangnya ekspresikan. sore-sore, kok pulangnya sore-sore terus sekolah ngapain aja, kan temannya udah pada pulang. Saya bilang apa, buat ini proposal gitu kan, dulu pakai proposal juga, apa BMC dulu deh nggak pakai proposal, buat ini apa kayak lomba gitu, tapi yuk kok setiap hari gitu, dari lama kelamaan ya orang tua nggak gimana gitu. Berarti kendalanya di awal tuh orang tua ya. Ya, Terus ada momen yang bikin gemes nggak? Yang paling berkesan nggak di antara kalian? Dulu kan saya belum mengenal Anggi, jadi belum tahu sifat-sifatnya kayak gimana. Terus kalau bercanda-bercanda saya anggap serius gitu, terus ya masukin ke hati. Apa? Kok saya belum kenal? iya kan, Kayak kemarin pas. suka bercanda, terus Sally tuh ngiranya tuh kalau saya tuh nggak suka bercanda, padahal saya tuh nggak suka serius, sukanya bercanda. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan ini dari Francisco 184. Terus pengembangan ide kewirausahaan yang Mbak pilih dalam usaha pada waktu pertama kali berwirausaha kira-kira gimana? Kasih masukan dong. Ya, coba dibaca itu di konten. Asik. Coba Mbak Anggi ini Mbak Anggi nih dia yang suka itu. Kalau Mbak Seri dia masih berproses ya. Coba Mbak Anggi ini dari Francisco, Mas Vito apa ya? Ya, terus pengembangan ide yang dipilih pertama kali. Yang dipilih Siapa pertama tuh? kali itu, yang dipilih pertama kali apa tuh? Itu nugget bukan? Apa yang itu stripping? Enggak, yang Mbak Anggi deh, yang individu dulu, individu ini kayaknya individu deh. Ini individu deh. Yang Mbak pilih. Itu individu. Ya, kayaknya kalau Mbak Anggi kalau nggak salah saya itu ya kritik gitu ya. Iya, saya jualan keripik, tapi sekarang lagi enggak. Lagi enggak itu. Tapi dari bidang makanan gitu ya. Paling dari Kemarin bidang saya makanan bangkrut Pak, itu. tapi saya Loh, bangkrutnya kenapa bangkrutnya? yo pokoknya saya bangkrut banyak, makanya saya itu apa namanya tak nerusin gitu Pak, saya bangkrut atau enggak, malah dapat untung malah bangkrut. Tapi itu kan sebuah proses, jadi berwirausaha nggak boleh takut, harus coba cari yang lain. Nah ini saya lagi cari-cari apa gitu yang bisa buat jualan lagi. Saya kemarin sempat kayak terpuruk gitu Pak, bangkrut banyak banget saya Pak. Sampai berapa jut?
ya hampir uang udah beli etalase, terus uang juga udah keluar itu loh. Kalau satu ya agak lebih Oh berarti pokoknya uang yang bukan barang produksinya, kayak peralatan perlengkapannya gitu ya. bukan sama uang juga. Mas, kesalahan saya di bukuan itu Pak. Terus nggak memperhitungkan yang lain-lain juga Coba deh, kayak gimana sih ceritanya, gimana kok bisa kayak gitu? ya udah itu udah beli etalase, terus kayak ada uang yang hilang juga soalnya nah itu makanya jadi bangkrut, terus kehilangan modal. Berarti uang itu kayak modalnya gitu ya? Banyak uangnya yang hilang. Sampai berapa miliar? Yong, jangan sampai bermiliar-miliar. Kalau menurut saya sih itu banyak kan. Kalau saya dari segitu kan ya sulit. Ya maksudnya berapa kisarannya deh, biar nanti kan kayak gitu. Terus gimana nanti antisipasinya, mungkin dari teman-teman yang lagi ikut kita bincang seru gitu, antisipasinya gimana? Ya. Terus kok bisa 500 itu ada. Terus Kalau 500 itu ada, kalau hilangnya kena gimana saya kurang tahu, soalnya uang udah ada pembukuannya juga kan, saya di rumah ada pembukuannya, terus uang tak habis itu, tapi setelah itu kok ada yang hilang, nggak tahu. Kepake paling? Nggak tahu jatuh apa gimana. Kalau kepake enggak paling? Nggak pernah pakai yang itu. Kan biasanya kan ini ya, kesalahan dari para wirausaha itu kan uang dari bisnis kita itu nggak kita pisahkan, jadinya lama-lama uang yang kita dapat dari bisnis itu langsung terpakai langsung. Itu kan kesalahan fatal. Itu tak pisah, uangnya udah dipisah, tapi nggak tahu jatuh apa gimana, nggak tahu, tapi hilang. Kecewa lah. Kecewa karena cinta. Belum pernah saya. Apanya belum pernah? Kecewa karena cinta belum. Jangan deh. Jangan ya. Oke, gitu Udah, ya belum, Mas saya Andiko. belum. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang pengen chat ataupun pengen nimbrung, kita gibah-gibah bersama deh tentang wirausaha. Ini mungkin dari Bu Esti, kayaknya lagi kelaparan nih Bu Esti nih. Kok nggak nongol-nongol di Bu Esti. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sobat Kamapur, kita lanjut lagi ya tadi ya. Yang di Magelang tadi kan belum selesai ya Magelang ya, karena saya lihat event pertama kalian yang awalnya saya kira kan satu kelas itu kalian punya chemistry langsung gitu, apalagi kan sama-sama cewek, masih saling kenal. Nggak taunya tadi Mbak Sally bilang apa yang menjadi bahan candaan Mbak Anggi mungkin dimasukkan hati oleh Mbak Sally gitu. Terus apa lagi selain itu, apa lagi? Sering beda pendapat. Udah tadi udah dibilang. Kayak tadi 2018 sama 2019. Terus berarti kemarin berapa peserta sih, ataupun asiknya ikut seperti itu apa bagi kalian? Apa sih? Dapat pengalaman baru. Terus juga di sana dapat teman baru juga. Dapat gebetan baru juga nggak? Enggak dong. Coba bagi, gimana bagi? Ya tadinya saya nggak berani bicara di depan, saya tuh malu gitu. Terus pas itu saya jadi agak-agak berani gitu, jadi nggak takut lagi sekarang.
Oh, ya 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 ya. Berarti dulunya pendiam ya. Pendiam mana sih dulu Mbak Anggi sama Mbak Sally? Saya dong Anggi cerewet dari kelas 10. Karena mungkin Mbak Anggi ikut IPM juga ya? Ikut IPM. Oh, kalau Mbak Sally? Enggak, Itu di kaki DKI. tapi Di kaki. Nggak tahu udah dilantik apa belum. Terus tiba-tiba langsung jadi alumni di kaki ya. Berarti selama kalian di Magelang itu banyak pengalaman yang didapat, terus banyak kejutan-kejutan ya. Tidaknya yang dikira hanya sebatas Kedu, ataunya ada yang di Jogja, ada yang dari Blora apa Semarang yang mana ya? ya ada. Jawa Barat juga ada. Oh iya, Jawa Barat ya. Ya, saya kira itu hanya di dalam Kedu aja, katanya ada di Jogja dan di mana-mana. Mungkin minat untuk berwirausaha dari BMC itu lebih tinggi gitu ya. Ada lagi ini yang di event pertama sebelum kita berangkat ke event kedua, kan bintang-bintang saya lihat Mbak Sri juga punya unek-unek apa gitu di event yang ke satu ini yang belum disampaikan ke Mbak Anggi. Kan nginep di rumah Anggita pertama kali. Oh iya, nginep di rumah Mbak Anggi, ada kesan apa sih? Atau Mbak Anggi tidurnya ngorok gitu ke mana? Ternyata kakaknya sama adiknya galakan adiknya. Apa? Saya kira kok di sekolah kok Mbak Anggi kan galak ya, Bapak galak ya, gas ya. Tapi sampai di rumah balikan ya. Ya kan, saya sebagai kakak ngalah sama adiknya gitu. Terus, Tapi kalau adik saya nakal gitu ya saya yang harus galak. Oke, untuk event kedua nih, event kedua itu ada di Semarang ya. Selama persiapan, coba deh ceritakan apa sih menjadi pesan yang berkesan sekali bagi kalian berdua. Lebih deket sama Anggi orangnya juga enak buat cerita. Terus pas pulang malam itu pertama kali yang paling berkesan pulang termalam selama sekolah. Yang Itu yang pas sekolah itu ya. Lembur. yang deadline terakhir itu. Oh iya. Itu pulang nggak nginap. Nggak mau disuruhin mau lagi, terus pulang diantar Pak Selamat. Oh, pulang diantar Pak Selamat tuh. Saya kira langsung nginap di tempatnya Mbak Anggi lagi. Nggak mau. Takut digalakin sama adiknya Mbak Anggi ya. Galaknya. Kalau Mbak Anggi gimana Mbak Anggi? Apanya? Ya kesannya mungkin selama persiapan dulu deh. Capek. Kesannya capek tapi seneng. Pas persiapan itu. Seneng deket sama aku lagi. Seneng.
Tapi itu buat saya juga, itu buat saya kembali. Tapi senang bisa sama Sally. Tidurnya nyenyak kak kira-kira pas menjelang persiapan itu? Enggak Biasa bisa aja. tidur. Biasa aja. Satu lagi nggak bisa tidur, itu biasa aja. Yo, berarti yang nggak bertanggung jawab pasti biasa aja ya, atau gimana? Iya kan? Ya kan udah capek terus biasa aja. Langsung digas ngegame maling ya. Nah, betul. Berarti selama masa persiapan itu terkadang ada yang capek, ada yang mumet, ada yang gini ya, perjuangan itu ke tingkat kita nasional tiba ya, kalau kayak gitu ya. Kan lawan-lawan kita ada yang dari Papua, ada yang dari Medan ya kalau salah, ada dari Pekanbaru sih, ingat banget tuh ada yang pempek itu, pempek yang jelas pempek ya. Pempek. Terus di masa hari hanya deh, coba ceritanya gimana coba perjalanan dari awal eventnya sampai nginepnya, sampai kalau nggak salah saya ada cerita seru deh dari Bu Esti ya, kalau nggak salah. Kan kalian nginapnya sama Bu Esti juga satu kamar ya? Iya. Ya dapat teman baru. Oke. Coba deh diceritakan nggak apa, biar nantinya Bu Esti mungkin mendengarkan dari awal. Kan dari awal kan Bu Esti kan sebenarnya kan hanya ikut seminar ya, nggaknya karena kalian nggak berani nginap berdua, ya udah ditemani sama Bu Esti. Saya tuh paling teringat cerita dari Bu Esti itu, beliau itu nggak dapat stok makanan ya pertama kali. Nggak taunya Bu Esti akhir-akhirnya juga nebeng ke kalian kan buat makan kan ya. Itu romantis banget tuh, orang bertiga makan nasi box 2 gitu kan ya. Tapi akhir-akhir event nasinya itu pun banyak sisanya kan ya. Coba deh ceritain gimana lengkapnya, saya nggak tahu kan, yang sering di kamar ataupun BST di kamar kebiasaannya ngapain gitu. Tidur. Saya dari Bu Estina itu kan saya kan masih agak-agak grogi, terus Bu Estina ngendiko, nggak usah grogi, itu juga nggak kenal lah. Itu yang membuat saya jadi nggak grogi, soalnya orang di situ saya nggak kenal semua. Itu pun mesti kalau saya ada kesalahan udah lupa kan kalau sekarang kan. Jadi itu yang membuat saya itu nggak takut bicara di depan Estina ngendiko seperti itu. Oh, pas di kamar ya Bu Estina ngasih motivasi gitu juga ya? Iya. Itu yang saya teringat gitu. Oh. Terus apa lagi? Gantian dong ceritanya dong. Masa saya terus yang cerita? Saya kan nggak paham gimana kalian lanjutannya di hari H ataupun dari Bu Elsi tadi. Gak apa-apa, terus Bu Elsi dibongkar aja. Karena kalau Bu Esti lihat video ini kan seru nantinya, biar nanti Bu Esti mau jadi bintang tamu. Soalnya saya undang dari kemarin, Bu Esti susah banget jadi bintang tamu. Anggita itu tidur terus. Apa? Di kamar tidur terus berarti? Dari berangkat sampai sana sampai balik lagi tidur terus, pokoknya saya ditinggal.
Kalau di jalan saya tidur terus. Oh, mimpi paling ya, mimpi. Oh, saya udah ikut event gitu, saya dapat teman banyak, dapat pelajaran yang berharga gitu. Nggak tanya baru nyampe. Coba menjelang presentasi ya, kalau nggak salah presentasi, jadi presentasi BMC lagi ya. Coba gimana? Ada cerita seru nggak? Ada. Sally yang belajar, saya yang presentasi. Yang ditanya-tanya. Sally yang belajar itu soal keuangan, tapi saya yang ditanya-tanyain. Saya yang masuk presentasi. Loh, bukannya kemarin yang maju presentasi berdua ya? Kan pertama saya tahu Pas sendiri. sendiri, itu yang Sally yang dibuat dari Sally. Tapi ya saya untung dengerin Sally dikit-dikit. Sally yang belajar, saya yang presentasi. Tapi bisa kan, Mbak? Setidaknya kemarin itu langsung nangkap, oh iya kemarin ngitung gini. Pas kita ngitung itu ya, pas kita ngitung di hotel itu ya, Iya. sampai saya debat juga sama Pak Selim, oh kayak gini ya. Sampai kita nggak jadi ke mana, ke alun-alunnya ya, ke simpang Simpang 5 ya. 5. Simpang 5 lembur begadang, udah lengkap deh. Yang paling terkesan itu kalian nggak tahu. Apa? Kan itu sepatunya habis. Apa? Agi. Enggak ada apa-apa. Apa tadi itu udah mulai loh. Ntar ada pertanyaan lagi loh dari teman-teman sobat Temapur loh. Enggak tak dibilangin nanti, enggak, kasihan. Saya mah orangnya enggak terblok. Tapi sadis ya, gak tegal tapi sadis ya. Saya malah lupa lagi. Apa coba? Yang aku pakai sepatu itu, sepatunya kan habis buat seleksi di kaki itu kan. Ceplok-ceplokan di sawah lah, terus ya bau lembut gitu. Saya nggak nyadar. Belum tak cuci. Bau. itu sepatunya pas presentasi dipakai lagi. Iya. Oh alah, pantesan kemarin nunggu Mbak Anggi presentasi kok ada bau gitu. Sama Mbak Seli tuh kemarin yang nunggu siang-siang itu. Pantesan jaga image-nya, pura-pura baca. Oh, gitu strateginya toh. Berarti pas masa-masa presentasi itu ada hal unik juga ya, seingat saya. Kita masak bingung gimana. Di hotel nggak dibolehin masak, terus langsung inisiatif kalian masak gimana itu? Warung. Kantin. Gimana? Warung mana? Kantin Unimus. yang lain pada sibuk siap presentasi, kita sibuk masaknya. Untung kita kemarin nggak bawa kompor gas gitu di hotelnya.
dong, tentunya ada yang baik. Oh iya, nggak apa-apa, dipakai aja buat masak gitu. Untungnya boleh gitu. Berarti setelah dari Semarang, kegiatan kalian ngapain saja? Pas nyampe rumah itu masak-masak buat acara mulutan adik saya teman. Terus Nggak tidur. Terus besoknya dihukum sampai sekolah karena seragamnya beda sendiri. Kok bisa? Kok Kan bisa? seragamnya buat lomba, terus kan belum dicuci, besoknya ke sekolah pakai seragam hari apa ya, Senin apa Selasa, terus pakai seragam hitam kalau nggak salah. Yuk itu pakai seragam putih ding, saya pakai seragam putih, terus di itu ada teguran kali belum dicuci bajunya. Dari siapa? Iya, dari belia. Siapa? Bu Titi apa Bu Dia? Putiti, Bu Titi apa Bu Dia? Putiti. Ayo, Nggak tahu deh. Kayaknya Dia. beliau tidak berangkat. oh kemarin Bu dia nggak berangkat ya? Pas tiketing. Oh ya ditanya cuma ditanya aja kan? Atau ada punishment? Ada nyapu. Itu kalau nggak salah saya Minggu ya? Minggu kita pulang ya? Iya. Sabtu, Minggu Pak? Sabtu ya? Jumat. Ya, Sabtu Nggak tahu. Minggu kan, Kita berangkat. Kita kan berangkat Sabtu, terus pulangnya Senin. Kamis baju. Sabtu. Selasa. Sekolahnya Selasa karena itu kan nggak Selasa pakai baju yang hitam. Terus kita pakai baju yang putih. Oh iya. Berarti langsung diserap kalian ya? Nggak apa-apa sih. Nah, nyapu gitu biar bersih. Reply juga nggak apa-apa. Oh, reply juga, oh, apa, janganlah reply. Kita nggak ada nextnya. Kita drama kehidupannya cuma gitu toh. Ataupun tambah lagi tahun lagi. Katanya mau ngulang saya. Ulang apa? Janganlah, ntar face-nya nggak menyusukan lagi. Oke, berarti event kedua sudah, event ketiga itu kita awal bentuk punya SPW ya, sekolah pendidikan wirausaha. Sebenarnya itu SIP SPW itu kan gimana caranya peserta didik yang ada di sekolah itu yang memiliki bisnis langsung diikutkan gitu aja, bukan kita membentuk sebuah kelompok. Sebenarnya itu jadi harapan kita ke depannya kita step by step aja deh, agar nantinya kita tahu prosesnya bagaimana. Itu yang sebenarnya. Mungkin dari teman-teman yang mengikuti live streaming ini bisa memahami ya gimana SMK Muhammadiyah Purworejo ada kelas khusus sekolah pencetak wirausaha. Oh ya, terakhir nih pesan dan kesan dari Mbak Sally dan Mbak Anggita terhadap calon peserta didik baru yang akan sekolah di SMK ini. Terus apa sarannya agar bisa mengikuti SPW ataupun kelas khusus yang ada di SMK Muhammadiyah Purworejo? Coba.
Pak Anggi dulu, Pak Anggi. Sally dulu aja. Tadi kan udah Mbak Sally, Mbak Anggi coba Mbak Anggi. Buat yang udah sekolah, aku dulu. Apa? Buat adik kelas apa gimana? Ya, buat adik kelas dan buat peserta didik baru, calon peserta didik baru, kan kita kan di sini sudah mulai buka ya, sudah didik baru ya. Nah, apa sih pesan Pesannya agar nyaman di ini SMK Muhammadiyah Purworejo? apa ya pesannya? Ya, asalkan sekolah itu niat, nggak akan merasa dipaksakan gitu. Ya pesannya ya yang niat itu sekolahnya kan iman gitu. Kalau nggak niat di luar sana masih banyak yang pengen sekolah tapi tidak bisa, apalagi yang dapat beasiswa itu harus niat seseni gitu. Terus buat SMK itu lebih baik lagi gitu, tambah prestasinya kayak kemarin juga kan baru menang event kan juara 3 gitu. Misalnya buat adik-adik kita tambah semangat sekolahnya. Amin. Ya, Pak Sally. Pesannya, kalau bisa ikuti semua ekstrakurikuler yang ada di sini. Soalnya sangat bermanfaat sih. Terutama kewirausahaan ya. Soalnya kan zaman sekarang juga lapangan usaha itu semakin sulit. Lapangan pekerjaan. Oh salah ya. Saya sendiri sebenarnya udah ada ide, cuma terhalang modal mungkin ya, kerja dulu nanti mungkin gitu. Terus untuk kesan akhir-akhir ini sekolah kita banyak meraih prestasi dari segi akademik. Terus pokoknya menarik banget. Mungkin kalau dibilang muridnya nggak kayak sekolah luar, mungkin di sini ya tergolong gimana ya, maaf sedikit, tapi pendidikannya itu justru lebih ke satu anak sama satu anak itu kelihatan gitu. Terus bisa sinlok juga ya? Yes. Terus ada lagi? Untuk Bapak Ibu guru tetap membimbing kami sampai entah kapan. Sampai kapan? Sampai tua. Sampai kita sukses. Oke. Terima kasih ya Pak. Amin. Masa baru sukses nanti dilupain. Ya enggak zaman. Iya. Ya paling tidak yang kita ambil dari tadi kesimpulan bincang-bincang seru kita hari ini, tetap semangat untuk berwirausaha, jangan takut untuk memulai. Kalau sudah mulai pun, kalau misalkan belum mulai ya tetap semangat. Dan SMK Muhammadiyah Purworejo itu memiliki salah satu kelas yang benar-benar fokus untuk gimana caranya pengembangan kelas wirausaha. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada di bincang seru kali ini, jika memiliki saudara ataupun adik, tetangga, dan kerabat, itu segera deh
daftar ke SMK Muhammadiyah Purjo. Yang tadi sudah disampaikan, pokoknya nggak kalah seru deh untuk sekolah di SMK Muhammadiyah Purjo. Saya rasa gurunya juga profesional semua ya, dan asik-asik. Tadi sudah ada bincang-bincang, dia asik-asik semua guru. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Anggi dan Mbak Deliana, dan semangat berproses untuk menjadi orang sukses bagi kalian berdua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.